Ya bang, bang terkait yang katanya Ferry mengancam Sena bang, mau buka apa, mau menyebar video syur mereka waktu di Bogor, itu seperti apa bang? Ya bang, bang terkait yang katanya Ferry mengancam Sena bang, mau buka apa, mau menyebar video syur mereka waktu di Bogor, itu seperti apa bang menanggapinya? Itu pertanyaan itu pertanyaan ngawur itu. Siapa yang bilang ada video syurnya antara Pak Ferry itu? Itu gosip yang sudah terlalu berlebihan lah. Makanya saya minta juga ke teman-teman media, jangan kita menimbulkan gosip-gosip baru. Tidak ada kami pernah mengatakan seperti itu. Yang kami katakan adalah bahwa Pak Ferry itu sebagai manusia juga akan melakukan pembelaan diri pada saatnya, begitu loh. Nah, terkait dengan apa kasus di Bogor belum disampaikan. Siapa yang menghadapi kasus di Bogor juga belum disampaikan, begitu loh. Biarkanlah itu menjadi nanti kalau memang Pak Ferry pada akhirnya merasa terlalu disudutkan, Pak Ferry yang akan menyampaikan, begitu loh. Jadi jangan digiring ke arah ada video syur. Siapa yang mengatakan ada video syur? Ada di Google bang. Siapa? Ya itu dari mana sumbernya? Untuk itu kita kan konfirmasi seperti itu. Ya, makanya saya jawab sekarang kan bahwa tidak tepat kalau dikatakan seperti itu, begitu loh. Yang benar adalah Pak Ferry saat ini tidak mau kasusnya ini menjadi berita-berita yang semakin liar. Ada keberatan-keberatan dari Pak Ferry itu sendiri, begitu loh. Makanya kalau ini berita semakin liar, apa salahnya kalau Pak Ferry itu melakukan pembelaan terkait dengan dirinya sendiri, terkait apa yang pernah dia alami, kan begitu. Yang kita sampaikan ini kan fakta, bahwa Pak Ferry pernah mengalami itu, gitu loh. Pernah tahu ada peristiwa itu, pernah tahu ada kejadian itu. Itulah yang Pak Ferry akan sampaikan kalau memang nanti beritanya semakin liar. Sebagai upaya apa? Sebagai upaya pembelaan diri, begitu loh. Jadi tidak ada fitnah, tidak ada ancam-mengancam, tidak. Ini kan disampaikan apa adanya. Sama halnya ketika kuasa hukum dari Bu Fe mengatakan akan membuka sejarahnya Pak Ferry, kan begitu. Apa yang diketahui Bu Fe tentang Pak Ferry? Katanya akan dibuka, kan begitu. Jadi ya masing-masing kan punya. Karena mereka ini kan bagaimanapun hubungan suami istri yang masih sah, masih suami istri. Tentu masing-masing kan punya nih. Oh, dulu suamiku pernah begini. Oh, istriku pernah begini. Nah, makanya itu yang kami berharap supaya tidak ada pemberitaan-pemberitaan yang semakin liar. Kami berharap jangan begitu loh, stoplah. Ayolah kita bagaimana menyelesaikan ini dengan baik. Satu, kalaupun tidak bisa selesai dengan baik, ayolah kita ikutin proses hukum dengan baik tanpa mengeluarkan lagi isu-isu yang lain, begitu loh. Kan kemarin isunya udah berlebihan. Bayangkan, masa isunya mengatakan bahwa Pak Ferry ini jago miskin, nggak punya ongkos pulang, ya kan? Lalu kemudian jago silat, makanya kalau melakukan pemukulan itu nggak ada bekas. Nah, itu kan isu yang perlu kami konfirmasi lagi, begitu loh. Mana ada sih orang pesilat? Saya mau tanya nih, coba deh teman-teman cari pesilat. Ada nggak pesilat yang bisa mukul, tapi tidak meninggalkan bekas? Ada nggak? Pengen tahu saya. Setahu saya pesilat itu kalau melakukan pemukulan, itu efeknya itu akan double, 2 kali lipat daripada orang biasa. Tetapi apakah meninggalkan bekas? Coba ditanyakan ke pesilat. Karena setahu kami, setiap pemukulan itu pasti ada bekasnya melalui hasil visum. Nggak bisa orang mukul tanpa ada lebam, itu nggak mungkin terjadi. Itulah yang perlu kami luruskan ke publik, begitu loh. Supaya tidak terlalu menyudutkan Pak Ferry. Ini kan Pak Ferry seakan-akan di framing jago silat. Kalau jago silat itu mukul orang tidak ada bekas. Nah itu kan perlu terkonfirmasi. Betul nggak bahwa orang yang jago silat ini ketika mukul orang tidak ada bekas lebam, tidak ada bekas pukulannya? Tolong dong, kalau memang betul, ya sampaikan siapa yang menyatakan begitu. Siapa yang bisa mengkonfirmasi bahwa betul seorang ahli silat itu kalau mukul tidak ada bekas lebam, begitu loh. Itu kan perlu kita luruskan. Walaupun Pak Ferry ahli silat, kalau mukul ya pasti ada luka lebam, pasti ada lebamnya, kan begitu. Jadi jangan digiring bahwa karena ahli silat nggak ada bekas lebam, berarti karena ahli silat itu kalau mukul tidak ada bekas luka lebam. Ya menurut kami sih itu terlalu penggiringan opini lah, begitu loh.
Kalau memang ada ahlinya yang bisa menyatakan bahwa ahli silat, kalau mukul tidak ada luka lebam, ya silakan dibuka. Ahlinya siapa yang menyatakan seperti itu? Sehingga kita ini mendapatkan pendidikan yang benar, begitu loh. Jangan cuma menyebarkan kata-kata yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun bisa dipertanggungjawabkan, ayo buka. Siapa yang mengatakan bahwa ahli silat, kalau mukul tidak ada bekas lebam, begitu loh. Jadi jangan digiring ke arah yang lain. Lalu yang kedua, mengatakan Pak Ferry jatuh miskin. Nah, saya kan selalu mengatakan, apa sih secara umum ya, apa tabunya sih orang miskin? Apakah ketika seseorang ini menjadi miskin, maka kita ini harus mengucilkan dia? Kan tidak. Jadi jangan kait-kaitkan hal-hal yang tidak ada hubungannya. Miskin itu apa gitu loh? Apa patokannya orang miskin dan orang kaya? Begitu loh. Itu kan sudah arahnya adalah sudah menyudutkan, ya kan? Lalu yang ketiga, tidak ada ongkos pulang ke Jakarta, harus diongkosi oleh dari pihak anggota, begitu katanya kan begitu. Bisa nggak itu dibuktikan? Begitu loh. Karena pada akhirnya pada saat Pak Ferry melakukan BAP hari Senin tanggal 16, Pak Ferry itu kan datang sendiri dengan biayanya pribadi, begitu loh. Jadi tolonglah hal-hal yang seperti itu jangan disampaikan, sehingga itu kan mengakibatkan Pak Ferry ini merasa tersudutkan. Ketika seseorang merasa tersudutkan, tentu seseorang itu sudah nalurinya untuk melakukan pembelaan diri, dalam artian, loh, tidak seperti itu, begitu loh. Nah, makanya ayolah kita jangan menyampaikan hal-hal yang seperti itu, begitu. Berarti ada dugaan pihak sana yang menyudutkan Mas Ferry itu sendiri, Bang, dengan statement Abang tadi yang menyebutkan bahwa tidak ada ongkos, tidak ada ini itu, gitu, Bang. Loh, dugaan, Bang, ya, saya garis bawahi dugaan. Nggak usah tanya ke saya, teman-teman kan lebih pintar. Teman-teman ini kan media, teman-teman ini kan wartawan, bisa mengakses berita itu kan. Karena saya mau tanya, siapa yang pertama kali mengatakan bahwa tidak ada ongkos? Saya mau tanya dulu nih. Kalau berdasarkan saya yang pernah wawancara, pihak sana, Bang. Iya, siapa? Dugaan ya. Siapa? Dugaan. Iya. PH-nya. Nah, jadi yang seperti itu kan sudah terkonfirmasi oleh teman-teman sendiri. Begitu loh. Jadi yang seperti itu tidak perlu lagi saya jawab. Ingat loh, dalam hukum, yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Nah, teman-teman aja sudah tahu kok. Kalau sudah tahu, dan itulah yang teman-teman ketahui, ya sudah, begitu kan. Tapi intinya itu menyudutkan. Bang, mau nanya dong, Bang, tapi bener nggak sih dari dulu Ferry Irawan sendiri sudah pengen diceraikan oleh Vena Melinda? Seperti apa sih, Bang? Mungkin cerita nggak sih ke Abang? Bagaimana? Bener nggak sih, Bang, dugaan Vena Melinda sendiri dari dulu mau menceraikan Ferry Irawan? Cerita nggak sih, Bang, mungkin dari Mas Ferry sendiri? Yang mau menceraikan siapa? Vena, Bang. Dari dulu itu kapan? Perkawinannya baru 10 bulan loh. Dulunya kapan? Dulu 2 tahun lalu mereka aja belum menikah. Bagaimana dari dulu? Jejak digitalnya kan ada tuh. Selama 3 bulan ini kita lihat jejak digitalnya. Mereka menunjukkan kemesraan. Jadi kita juga dalam melihat sebuah berita, ya kita harus lihat dong jejak digitalnya, begitu loh. Jadi kalau ditanya dari dulu, ya dari dulu kapan, begitu kan? Sedangkan perkawinannya, pernikahannya aja baru berlangsung 10 bulan. Betul nggak? Bang, izin, Bang. Apakah ada tanggapan dari Ferry Irawan terkait Vena Melinda yang sesudah kejadian ya, 1-2 hari sesudah kejadian bisa tampil di TV ataupun podcast itu seperti apa, Bang? Apakah ada tanggapan dari Bang Ferry? Itu kan sudah pertama kali saya berikan tanggapan. Waktu itu kan saya mengatakan, di dalam rilis kita ini, dalam rilis kami ini, kami kan menyatakan bahwa kalau memang hidungnya tidak patah, kami berharap pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang Pak Ferry hadapi. Kenapa? Karena pada waktu itu saya melihat sendiri bahwa Bu V itu sudah muncul di televisi, begitu loh. Makanya saya berharap pasal 44 ayat 4 ini dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Berkaitan dengan apakah benar tulang hidungnya patah. Kan begitu aja. Ini kan sebenarnya masalahnya simpel. Ini pembuktiannya simpel kok nanti. Ini bukan masalah yang sulit, begitu loh. Kita ini kan sudah biasa menghadapi perkara-perkara yang sulit. Nah, menurut kami ini pembuktiannya sederhana nanti. Makanya kami nanti akan siapkan strategi pembelaan dan kami akan uji alat bukti itu di dalam proses persidangan nanti, begitu loh. Karena sekali lagi bagi kami ini kasus sederhana, mudah pembuktiannya, begitu loh.
sorry, interupsi dulu. Ini 1 menit lagi selesai. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.